Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Romnas Prastio, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Kita balik lagi ke kasus yang kemarin sudah kita bahas ya teman-teman, melanjutkan dari tutorial yang lalu. Jadi pertanyaannya masih sama yang ditanyakan oleh rekan kita di grup sebelah. Kurang lebihnya adalah seperti ini. Teman kita punya satu kolom laporan ya, mungkin laporan ini dengan ada bulan awal serta bulan akhir, di mana bulan awal dan bulan akhir ini bisa edisi dari satu drop down list atau combo box ya, kalau mungkin di user form, tapi di sel saya menyebutnya drop down list, dimana kebutuhannya adalah saat sudah dipilih item yang ada di sini, misal sudah dipilih Januari dan Februari, yang diinginkan adalah bagaimana caranya si Januari dan Februari ini juga hilang dari drop down list yang setelahnya. Jadi kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Kemarin saya sudah membuat satu tutorial mengenai pemecahan kasus ini, akan tetapi dengan menggunakan Excel 365, dan saat ini kita akan bahas atau cari tahu bagaimana caranya kita mengimplementasikannya di Excel 2007 atau setelahnya ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Saat sudah ada item yang dipilih misalnya Januari, Februari, September, Desember, maka dropdown list setelahnya akan mengecualikan item-item yang sudah dipilih. Jadi saat saya klik dropdown di sini, maka untuk item Januari, Februari, September, dan Desember akan hilang dari list yang ada di sini. Kita bisa buktikan saat saya hapus Februari, Desember, kemudian September juga. Saya klik di sini ya. Maka akan muncul Februari serta Desember juga muncul di sini. Saya pilih di sini misalnya Desember. Oke, seperti ini ya. Dimanapun dropdown listnya saya buka ya, seperti ini, maka Desember akan hilang dari item yang ada di dropdown list kita yang ada di sini ya. Januari juga hilang karena sudah dipilih di item sebelumnya ya. Bagaimanakah caranya kita membuat ini di Excel 2007 atau setelahnya? Silahkan ikuti video tutorial saya ini. Oh ya, buat teman-teman yang masih ketinggalan tutorial saya yang kemarin yang bagaimana cara menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan Excel 365, silahkan klik link di deskripsi ya, atau mungkin di penghujung tutorial ini akan saya sertakan card yang bisa nanti teman-teman klik, sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana cara menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan Excel 365. Oke, kita langsung saja ke Excel 2007. Oke, saya buat satu sheet baru dengan nama Excel 2007 up ya. Langkah yang akan kita ambil sama atau masih sama seperti step-step yang akan kita ambil dari tutorial sebelumnya. Yang pertama, kita harus mengenerate list yang nanti akan kita tampilkan pada drop-down-nya. Jadi kita buat list lagi ya. Di sini list bulan misalnya seperti ini, dan saya akan menuliskan di sini Januari. Kemudian saya klik dan drag sampai Desember. Seperti ini. Dan di list inilah nanti yang akan kita tampilkan atau kita jadikan sumber pada dropdown listnya. Oke, sama seperti tutorial yang kemarin ya. Balik lagi ke pertanyaan. Jadi saat sudah dipilih atau item yang ada di dropdown-nya sudah dipilih pada bulan awal maupun bulan akhir, maka akan dikecualikan atau dikeluarkan dari dropdown listnya. Jadi logiknya yang harus kita pahami di sini adalah kita harus membandingkan antara list yang sudah kita buat di sini dengan item atau sheet laporan yang akan dibuat. Jadi saling terkoneksi ya antara source-nya dengan laporannya. Saya copy saja dari data yang kemarin seperti ini. Saya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V di sini ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Kan tetapi ini saya hilangkan dulu untuk drop-down listnya ya. Saya clear all seperti ini. Saya klik OK, maka sudah hilang semua drop-down listnya ya. Saya delete dulu. Nah, yang akan kita lakukan adalah sama persis seperti yang kemarin kita buat, yang saya sertakan di tutorial di Excel 365 ya. Jadi saya memerlukan satu helper column. Maaf, helper column ya, helper satu seperti ini ya. Dan yang akan saya lakukan adalah sama seperti yang kemarin saya lakukan di Excel 365, yaitu membandingkan antara list sumber yang ada di sini dengan item yang sudah atau ada di list laporannya ya. Jadi item-item apa saja yang keluar di sini akan kita bandingkan dengan apa yang ada di sini. Jadi saya buat satu formula yang sama persis seperti tutorial saya yang kemarin, yaitu COUNTIF ya. COUNTIF
COUNTIF, akan tetapi saya balik range, saya pakaiin kriterianya, kemudian kriterianya saya balik dengan range di sini. Saya tulis saja range-nya adalah sel ini, kemudian kriterianya adalah apa yang sudah kita tuliskan di laporan, seperti ini ya. Oke, kemudian ini saya kunci F4 ya. Seperti ini, tutup kurung. Astagfirullah. Ctrl C, tutup kurung, tekan enter ya. Seperti ini akan terspill ya, karena memang saya menggunakan Excel 365, akan tetapi tidak masalah ya. Saya bungkus dengan max agar saya bisa mendapatkan angka, atau saya jelaskan dulu kenapa saya menuliskan max ya. Skip ya, seperti ini. Jadi saat saya menuliskan COUNTIF ya, dengan saya balik tadi, yang saya lakukan adalah membandingkan apakah data di sel A2 ini sudah ada di sini, gitu ya teman-teman ya. Demikian juga seterusnya, apakah sel yang ada di A3 ini sudah ada di sini ya. Jadi saat saya tuliskan di sini Jan, saya tekan enter, maka akan muncul angka 1 di sini. Bisa dipahami teman-teman ya untuk logiknya ya. Jadi agar saya tidak generate satu array formula, saya akan mengekstrak angka-angka yang ada di sini di COUNTIF di sini dengan formula max ya, max. Tutup kurung, tekan enter, maka akan menghasilkan 1. Saya tinggal klik dan drop ke bawah seperti ini. Oke, kita buktikan. Saya tulis di sini misalnya dash, tekan enter. Oke ya. Harusnya muncul di sini, deck ya, deck seperti ini. Nah, muncul 1 ya. Di chamber pakai C karena saya menggunakan setting bahasa Inggris ya. Saya coba lagi di sini sampling misalnya May, tekan enter ya, muncul angka 1 di sini ya. Jadi si formula saya ini sudah bisa mendeteksi item-item yang nanti sudah digunakan di sheet laporan. Balik lagi, saya delete lagi semua. Kemudian langkah kita berikutnya adalah membuat satu source yang nanti bisa menyeleksi apakah item-item yang ada di sini sudah terpilih atau belum. Kemudian kita pisahkan lagi ya. Kita jadikan source utama untuk si sheet-nya. Nah, untuk si dropdown-nya. Karena kita menggunakan Excel 2007, langkah yang harus kita ambil sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Excel 365 kemarin ya. Jadi, saya akan menjelaskan dulu logik yang akan saya ambil kenapa saya menuliskan banyak formula nanti ya. Jadi saya breakdown satu persatu sehingga teman-teman tahu kenapa saya menggunakan formula ini, kenapa saya menggunakan formula itu ya. Oke, ini saya delete dulu segini ya, biar agak ada ruang delete ya. Saya buat satu helper lagi di sini ya, teman-teman ya, misalnya helper 2. Helper 2 ini nanti akan menganalisa apakah si item-item yang ada di sini nanti atau lebih tepatnya mensortir teman-teman ya. Lebih tepatnya mensortir. Jadi mensortir apakah item-item yang ada di sini nanti sudah terpilih ataukah belum. Jika sudah, kita kelompokkan di bawah, jika belum kita kelompokkan di atas ya. Jadi misalnya saya tulis di sini Jan, kemudian di sini saya tulis web. Jadi kita akan mensortir apa yang sudah terpilih di sini akan kita taruh di bawah, kemudian yang Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya akan kita taruh di atas, kita geser ke atas ya. Jadi kita akan menggunakan satu logik yang akan saya jelaskan ini ya. Jadi saya menggunakan logik sederhana saja. Saya pakai if di sini ya, if jika apa yang ada di sini, saya kunci dulu F4 sama dengan 0, maka saya akan mengambil item yang ada di sini. Bisa dipahami teman-teman ya logiknya ya. Saya tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah seperti ini. False, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil item-item yang ada di sini dengan menggunakan si false-nya. Nah, cara membuang false-nya seperti apa? Kita pertama urutkan dulu ya. Urutkan dulu apa yang ada di sini ya, dengan menggunakan small ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita coba sekali lagi agar teman-teman paham ya. Saya menuliskan di sini if
Jadi logikanya dari sini, jika item yang ada di sini ya di B2 sampai B13 ini sama dengan 0 ya, maka saya akan mengambil angka apapun yang ada di sini. Nah, karena saya ingin mengambil si row-nya atau baris berapa saja nanti yang akan kita ambil di sini ya, maka saya akan menuliskan row buka kurung. Nah, seperti ini di sini. Ya, tutup kurung, saya tekan enter. Hasilnya adalah seperti ini. Dari sini nanti kita bisa memainkan si angka yang akan kita ambil ya. Ini adalah angka dari nilai barisnya, yaitu baris yang tidak bernilai 1 adalah Maret, April, Mei, Juni dan seterusnya, itu baris nomor 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, ini akan kita coba urutkan antara si false ini akan kita taruh di bawah, sedangkan untuk ini kelewat 1 ya. B12 nya harusnya nih, maaf saya salah, B12 oh B13 bener ya, B13 maaf bener. Oke, jadi akan kita urutkan antara 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13, kemudian baru false ya. Kita coba urutkan di sini dengan menggunakan si formula small, kemudian array-nya adalah formula F-nya, kemudian angkanya adalah row 1 seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena memang urutan terkecil pertama tadi, saya undo ya, undo. Nah, urutan terkecilnya adalah angka 4. Jadi saat saya tuliskan small dengan peringkat pertama, hasilnya adalah 4. Oke, kemudian saya redo. Saya tinggal klik dan drag ke bawah. Seperti ini. Oh, masih belum saya kunci. Maaf, saya salah. Saya delete dulu. Ini harus saya kunci dulu ya, teman-teman ya. Kunci, kemudian ini saya kunci. Tekan enter. Nah, kemudian kita tinggal klik dan drag ke bawah. Seperti ini. Oke, ini adalah yang kita harapkan. Jadi, kita sudah mempunyai nomor baris dari si item-item yang tidak bernilai 1 dan sudah kita urutkan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatkan nomor baris ini, kita sandingkan dengan formula indeks, tentu kita akan mendapatkan hasil dari item-item yang ada di sini ya. Jadi saya pertama akan menghilangkan dulu si 6 yang ada di sini. Si 6 yang ada di sini saya hilangkan dulu dengan menggunakan if error ya. If error seperti ini. Kemudian saya tuliskan saja di sini blank seperti ini, tekan enter. Klik dan drag ke bawah seperti ini. Hilang ya 6-6-nya ya. Kemudian kita tinggal menyambungkan dengan si formula indeks ya. Saya tulis lagi di depannya di sini adalah indeks. Buka kurung, saya klik dan blok yang ada di listnya tadi seperti ini, tekan koma, kemudian saya kunci ini ya, F4. Oke, mungkin F error nanti kita akan pindah keluar bisa, atau enggak, kita coba dulu ya. Tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah April, kita klik dan drag ke bawah, red. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa ini tidak cocok, Pak? Maksudnya adalah kenapa langsung April padahal yang awalnya adalah Maret. Kita balik lagi seperti tadi, saya undo ya, undo. Kita lihat baris yang pertama disajikan adalah baris nomor 4, yaitu betul Maret. Akan tetapi si indeks mengambil nilainya adalah dari si baris Januari, yaitu 1, 2, 3. Jadi seharusnya 4 ini harus kita kurangkan dengan 1 seperti ini. Minus 1. Tekan enter. Klik dan drag ke bawah. Iya, seperti ini. Oke ya. Mungkin minus 1-nya bisa taruh di dalam. Minus 1.
Oke, tekan enter, klik dan drag ke bawah. Ya, seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Nanti error pun juga kita bisa olah keluar dari si indeks tadi ya. Kita balik lagi ke indeks. Indeks, kita klik dan blok listnya. Kemudian kita kunci dengan tekan F4, koma. Nah, kemudian kita tutup kurung yang ada di sini. Kan enter, hasilnya adalah sudah Maret. Kita klik dan blok ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, F error bisa kita keluarkan ya. F error kita keluarkan dari sini. Cut. Kemudian ini kita cut. Ya. Kita coba tanpa F error. Nanti baru kita bungkus lagi dengan F error. Astagfirullah. Ya, ini adalah hasil tanpa F error ya. Saya pilih dulu yang ada di sini ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa bungkus indeksnya dengan F error. F error. Jadi kita keluarkan F errornya ya teman-teman ya. Kurung tekan enter, hasilnya masih sama. Kita klik dan drag ke bawah, akan tapi untuk 6 sudah hilang ya. Nah, tugas kita sekarang tinggal memberikan atau membuat satu name range ya, atau ya name range saya bilang untuk kita jadikan sumber di drop down list yang nanti akan kita tulis di sini ya. Kita coba di sini dengan testing name range-nya, kita buat di sini misalnya offset. Referensinya adalah ini, kemudian kita tulis saja koma 3 kali, kemudian count, saya pakai count apa ya? Conif si range-nya ada di kriteria B ya. Kenapa saya ambil dari B? Karena nanti si B ini juga ngikuti hasil yang ada di sini ya teman-teman ya. Jadi count yang ada di kriteria B kriterianya adalah lebih daripada, lebih kecil daripada atau sama dengan 0 ya. Seperti ini mungkin ya. Kita kurang tekan enter. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Jadi logiknya nanti saya mengambil offset dari item yang ada di sini berapa baris. Nah, kita hitung 0 yang ada di sini. Jadi saat 0 yang ada di sini bisa jumlahnya 10, maka kita akan pergi 10 baris ke bawah dan hasilnya adalah seperti ini. Formula untuk name manager kita sudah selesai. Kita tinggal mengunci saja yang ada di sini. Kunci ya. F4. Kemudian klik dan blok. Ctrl X. Tekan enter ya. Kita klik pada formula mana formula name manager, kita tambahkan misalnya drop down ajaib ini ya. Saya reverse to, saya paste saja formula saya, Ctrl V seperti ini, kemudian saya klik OK. Oke, saya klik close. Nah, kita tinggal menyematkan yang ada di sini. Oke, saya klik dan blok, kemudian klik pada tab data, klik pada tab data validation. Data validation, ini value saya pilih pada list, kemudian pada source di sini saya tekan F3 pada keyboard. F3, nah seperti ini. Drop down ajaib kita pilih, kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Ya, kita sudah punya drop down. Kita coba tes di sini. Harusnya si Januari dan Februari tidak ada di drop down kita. Oh, masih kosong. Kenapa ya? Kita coba lihat di drop down tadi. Mana tadi formula drop down ajaib. Ini berubah dia. Bukan F3 ini bukan F3 ini. Kenapa berubah? Karena tadi saat saya paste, saya mengklik sel ini terlebih dahulu, harusnya tidak mengklik sel terlebih dahulu ya. Jadi kita ubah dulu, saya klik dan blok seperti ini, saya paste lagi ya seperti ini, kemudian saya klik OK ya.
Kita coba buktiin I2 sudah betul referensinya, kemudian B2 sudah betul sama B13. Oke, dapat, saya klik close. Kita coba. Ya, hasilnya langsung Maret. Di sini kita coba lihat. Oh, ini juga belum saya rubah ya. Ini harus saya rubah dulu nih berarti nih, teman-teman. Oh, saya salahnya di sini. Ini manajernya harus saya kunci, ini I2-nya ini harus saya tekan F4 ini tadi ya. I2 ini harus saya tekan F4. Mana F4 ya? I2. Ini harus saya klik di sini, akan tetapi aduh malah rusak ya ini saya. Ini aja, gini aja, saya escape dulu. Saya buat lagi di sini ya. Paste. Nah, ini saya kunci. Saya kunci dengan F4. Nah, ini kenapa tadi saya formulanya di sini berubah-ubah ya. Kemudian setelah itu saya blok, Ctrl X. Saya balik ke name manager, saya pergi ke drop down ajaib lagi, saya klik blok, paste di sini. Tanda ini sudah terkunci ya. Saya klik close. Yes, kita coba. Iya, langsung Maret. Oke, misalnya saya ganti Januari lagi. Kita coba di sini lihat langsung Maret. Kita coba lagi di sini ya. Maret juga. Jadi saat saya pilih di sini misalnya dengan Juli, di sini Januari, Februari, Juli akan hilang. Maret langsung, kemudian Juni, Agustus ya. Kita coba Agustus di sini. Kita harusnya mendapati dimanapun di sini Agustus, Juli, Februari, dan Januari akan hilang. Agustus juga sudah tidak ada. Oke ya. Jadi perlu diperhatiin sama teman-teman adalah bagaimana cara saya tadi membuat name manager. Harus diperhatikan saat mengunci selnya ya, atau referensi selnya ya, sehingga saat di paste di sel tertentu name manajernya atau referensi untuk dropdownnya, teman-teman tidak mengalami lompatan atau perpindahan sel seperti yang saya buat tadi ya. Jadi memang sedikit panjang untuk tutorial kali ini karena memang fitur di Excel 365 itu memang sudah jauh disempurnakan, sehingga saat kita coba representasikan di Excel 2007 mungkin akan sedikit stepnya lebih panjang, tetapi dengan hasil yang sama ya. Oke, demikian tutorial ini teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Bertemu kembali dengan saya Romulus Prasetyo, masih ada ramalan tutorial Excel lain-lain. Oh ya, sebelum berpisah, buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video tutorial saya, silahkan klik tombol like, subscribe maupun bunyikan belnya. Kemudian saran saja buat teman-teman yang punya rekan kerja yang menghadapi kesulitan yang sama, silahkan share video tutorial saya agar ya namanya ilmu semakin dibagi semakin bertambah. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.